Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Para sepuh, para orang tua, para guru, ibu-ibu, bapak-bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah atas nikmat Allah Subhanahu wa taala, hari ke-5 ya. Ke-6. Hari ke-6 insyaallah. Baru kemarin udah 6 hari lagi ya. Subhanallah. Anugerah hidayah taufik daripada Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur sama Allah Subhanahu wa taala, kita masih mau melaksanakan tarawih. Saudara kita banyak di luar. Mereka enggak tarawih nongkrong dan di warung di jalan. Allah sayang kepada kita. Al-hayatul hikayah. Hidup adalah cerita. Faj'al hayataka hikayatan thayyibah, jadikan cerita kita cerita yang baik. Imam Ali mengatakan, antumun naimun, kalian tuh lagi tidur sekarang di dunia. Fa idza matu tanabbahu, kalau kalian sudah meninggal, kalau kalian sudah megang titik kuburan baru nyadar, ya Allah, waktu saya kemana dulu? Ya Allah, saya waktu begini. Kita ini nggak nyadar sekarang apa yang kita miliki, waktu yang kita punya, waktu yang kita luang kita punya. Nggak nyadar kita. Kapan kita sadar itu? Kalau sudah merem, ketika mulai naik dinding kuburan baru sadar kita. Antum naimun, kalian tidur di balik. Kalau kalian udah tahu dalam kubur, belum tahu bagaimana manfaatnya kita punya kehidupan. Yang paling penting Ramadan ini, supaya kita pahala-pahala Ramadan, ibadah-ibadah Ramadan diterima, dikabul, pahala kita mudha'afat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Ramadan ini hadiah daripada Allah buat kita, buat umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setiap perkara sunnah Allah berikan pahala kalikan 70 kali sunnah. Ya, sekarang kita satu rakaat sunnah itu dikalikan 70. Kalau 20 rakaat kali 70 berapa kira-kira? Itu pahala subhanallah. Belum witir, belum qobliyahnya, belum ba'diyahnya. Kam. Satu malam aja kita dengan tarawih, Allahu Akbar, pahala kita tidak kalau ditutup sama taala, masya Allah. Maka beruntung anugerah kalau kita sampai bisa istiqomah, sampai alhamdulillah kadang ibu-ibu penuh belakang, jangan sampai kita kendor nih. Kadang-kadang apa hari hilang 2 orang, kadang lagi hilang 3 orang, terus mengatakan terus tambah maju sopnya kita, rugi kita. Orang yang menyia-nyiakan Ramadan ini bahaya. Justru Ramadan itu untuk merubah kita punya kehidupan tahun besok. Ini karena diantara kita salah paham. Ramadan justru kita sibuk dengan dunia sampai ke tarawih. Ini Pak, lihat aja tahun besok apa masalah hidupnya dia. Justru adanya Ramadan membuat perubahan kita punya kehidupan. 1 bulan ini apa? Buat berubah kita besok tahun besok supaya tambah berkah. Yang miskin jadi kaya, yang kaya tambah berkah, yang pelit jadi dermawan, yang bajingan jadi baik. Apa? Ini Ramadan waktunya. Minta dengan pelantaran kita surat tarawih, dengan kita malam. Usahakan jangan sampai kita kagak minta, doa sama Allah, doa. Doanya kita kalau usah pakai bahasa Arab lah, kalau nggak ngerti kita bahasa kita aja. Orang Sunda pakai Sunda, orang Jawa pakai Jawa, orang Betawi pakai bahasa Betawi, lebih enak dulu. Ungkapkan, irfa'u hajatikum ilallah, tadi poin hadis. Keluarkan, sodorkan, angkat, hadapkan. Kalian punya hajat, punya keperluan kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu. Ini waktunya sekarang. Jangan sampai kita sholat-sholat malam-malam duduk. Kalau orang-orang Hadramut itu, kalau Ramadan tuh di pojokan ada orang tua masing-masing pakai sorban. Apa? Dia doa angkat, sampai air mata, dia nangis semuanya. Ini musimnya sekarang. Aduh, kan kita punya masalah.
yang punya anak begini, yang punya keluarga begini, pekerjaan begini, ekonomi begini. Adukan sekarang waktunya. Bukan Ramadan disia-siakan kadang-kadang. Allahu Akbar. Ini salah paham kita kadang. Akhirnya apa? Orang muslim itu apa? Ramadan lewat begitu lagi ada. Kenapa kita tidak ngerti apa fungsi Ramadan? Ini kisah nyata nih. Ada salah seorang, kata ulama, Ramadan itu bisa merubah kehidupan kita, zahir dan batin. Ada orang tua doa sama Allah Ta'ala. Apa doa orang tua? Orang Betawi nih, kali dulu lebih. Ngomongnya pun salah, kasar lagi. Ya Rabb, ya Allah, jadikan anak cucu gua orang-orang kaya. Itu doang kalimat belum ulang. Habis maghrib 100 kali, ntar malam 100 kali. Apa doanya? Ya Allah, jadikan anak cucu gua orang-orang. Gitu doang bahasanya, tetapi diulang-ulang dia. Malam begitu, subuh begitu, zuhur begitu, asar, dijadikan wiridan tiap hari, diulang-ulang. Ya Allah, jadikan anak cucu gua bahasa gua sama Allah lagi, bukan saya apa gimana? Gua. Ya Allah, jadikan anak cucu gua katanya. Tetapi apa yang terjadi? Berdarah setelah dia nggak ada, itu 7 turunan kaya semuanya. Bayangkan. Ini bahasa contoh buat kita. Jangan disepelekan apapun kalimat ini Allah terima sekarang ini. Nabi Musa bisa bicara sama Allah Ta'ala. Kata Allah Ta'ala, ya Musa, walaupun engkau bisa bicara dengan aku, kata Allah Ta'ala, sesungguhnya ya Musa, baini wa bainaka fi hijab, antara kau dan aku ada penghalang. Hijab namanya. Berapa kata Allah Ta'ala? Hijabnya kau dan aku 70.000 penghalang. Bayangkan. Nabi Musa sama Allah walaupun bisa komunikasi, kata Allah Ta'ala, ya Musa, saya di akhir zaman, akan datang akhir zaman, ummatun marhumah, umat yang aku sayang. Idza adraka Ramadan, kemudian mereka apabila menemukan Ramadan, fasumu, mereka dengan puasa yang baik, wa aftiru, kemudian mereka berbuka, arfa'ul hijab, aku angkat penghalang semuanya. Apa maksudnya? Kita sama Allah sekarang ini sehelai pun tidak ada penghalang. Maka rugi kalau kita nggak minta sama Allah. Kalau minta jangan dunia doang. Kita punya anak, jadi kata anak kami orang bermanfaat. Berikan lingkungan yang apa? Yang nyaman, yang takwa sama Allah. Kita punya keluarga, biar mintakan minimal taufik hidayah, jangan sampai keterima. Ya Allah, berikan pada suami saya, kalau ibu doa, berikan taufik hidayah kepada suami saya. Kalau kita yang laki-laki, ya Allah, berikan istri saya bimbingan taufik hidayah, anak-anak kami, ya Allah. Taufik hidayah itu penting, jangan sampai ke dibawa tuh kalimat taufik hidayah. Jadi apa intinya Ramadan itu? Ajang perubahan buat kita, jangan sampai kita agak minta sama Allah Subhanahu. Dan yang paling penting lagi, supaya kita doa kita diijabah sama Allah Ta'ala, ada 4 hal yang menghalangi doa kita. Apa yang pertama? Yang pertama salah satunya al-musyahana, pendendam dia punya hati. Kita punya masalah sama saudara, tetangga, udah lewat, tetapi unek-unek yang masih ada. Gua sih mampus tuh, gua akan maafin terus aja, udah diungkit-ungkit. Orang yang punya dendam, dia punya jiwa demi Allah. Jangankan Ramadan, Lailatul Qadar, gak akan mendapatkan pengampunan daripada Allah Ta'ala. Gak bakal orang begitu. Orang yang jiwanya busuk, orang yang jiwanya kotor, gak pernah dengar pengajian, apalagi sampai qatimur rahim, sampai putuskan hubungan saudara. Alhamdulillah. Apa sebabnya? Hati ini tempat mandangnya Allah kepada hamba. Allah kalau mandang kepada hamba, bukan pakaiannya, bukan. Biasanya berapa harganya? Enggak begitu, enggak. Berapa gajinya kantor? Kagak begitu. Anak siapa? Kagak. Allah mandang kepada hamba hatinya. Jika Allah mandang kepada hamba ketika hatinya bersih, maka pandangan akan datang. Tetapi kalau kita hatinya busuk, kotor, sebagaimana kita pakai cerminnya banyak pecahan, banyak kotoran, kita pun tidak akan enak pakai cermin yang banyak pecahan dan kotoran. Allah akan berpaling kalau hamba yang hatinya kotor. Maka hati itu sangat utama. Maka ditanyakan katanya, ada ulama nanya kepada seorang guru, wahai tuan guru, kita ini ibadah banyak,
Zikir banyak, Quran banyak, sholat banyak, sedekah banyak. Tapi kenapa kehidupan kami tidak tentram? Kehidupan kami tidak nyaman. Saya sholat tiap hari, jamaah nggak pernah telat, sedekah saya terus menerus, Quran saya lepas. Kenapa tidak tentram saya punya kehidupan? Agak nyaman. Gelisah yang ada saya punya kehidupan. Orang yang rajin ibadah, tetapi punya kehidupan gak tentram ya. Ulama mengatakan, diumpamakan di rumah kalian ada bangkai sama darah. Apa tuh bangkai dengan darah? Darah dan bangkai itu makanan kesukaannya anjing. Walaupun rumah kita cakep, selama bangkai darah ada, itu anjing datang ke rumah kita. Kita lempar tuh anjing, pergi sementara. Gak lama kemudian datang lagi itu anjing. Lempar lagi sama kita orang, itu anjing pergi lagi. Gak lama kemudian datang lagi. Selama itu bangkai dan darah masih ada di rumah kita, itu anjing pasti sampai ke rumah kita. Bahkan bisa-bisa bawa pasukan ya. Caranya bagaimana? Buang tuh bangkai, buang tuh darah, bersihkan di rumah kita, anjing gak bakal datang. Apa perumpamannya? Di hati kita sama. Zikir kuat kayak apapun ibadah, tetapi ini di hati kita ada busukan. Busuk apa tuh? Busuk itu hati kotor, makanannya setan. Sekuat apapun, sejago apapun di ibadah, tetapi hati menyimpan kotoran, setan bersarang di situ. Kita zikir, karena sedikit masuk lagi. Kenapa? Dia ada makanannya setan di situ. Buang kita punya hati, buang kita punya kotoran. Maka berusaha sekuat mungkin. Wa ilmu da'in lil qulubi mufsidi kal ujbi wal kibri wa da'il hasadi. Sifat sombong, merasa paling dermawan, merasa paling banyak ibadah, merasa paling manfaat, merasa paling buang tuh. Apabila Allah anugerahkan suatu kepada kita, alhamdulillah ya Allah, saya diberikan kelebihan daripada orang lain. Bangga diri, dengki sama orang, buruk sangka sama orang, buang seperti itu, percuma. Ibadah kita, Ramadan kita tipis, gak bakal ada orang nempel. Walaupun Quran kita tiap hari hatam, gak bakal nempel. Maka dalam riwayat, sa'atun ibadah qalbiyah, 1 jam ibadah hati lebih mulia, lebih berharga di hadapan Allah daripada ibadah badan sebanyak 1 tahun. Bayangkan 1 jam ibadah hati. Kebalikannya sama, maksiatul qalbi, maksiatnya hati 1 jam. Sama orang dendam, sama orang buruk sangka, sama orang budeknya, sama orang 1 jam ibadah hati, apa maksiat hati lebih gede dosanya dibandingkan ibadah badan 1 tahun. Bayangkan, hati itu lebih utama, tempat pandangnya Allah pada hamba. Jadi mudah-mudahan Ramadan bersihkan kita punya hati. Supaya apa? Doa-doa kita ya Allah, air mata kita ketika sujud kita, subuh kita diterima, dikabul oleh Allah Subhanahu. Biarin orang mau dendam sama kita, urusan kita orang. Lu mau ngapain apa kayak bodoh amat, udah serahkan sama pemiliknya Allah Ta'ala. Kita manusia sama-sama ciptaan. Orang belum sangka, orang mau dendam, orang berdengki, bodoh amat. Jangan. Kita gak ada urusan kita. Udah minta maaf, udah ya orang. Saya bebas. Ada orang katanya, iya Ustaz, saya maaf dimaafkan semuanya saudara saya, tetangga. Kecuali satu, tetangga saya paling pojok. Ya itu sama-sama aja kalau begitu. Gak kacing kalau begitu. Gak ada kecualian, semuanya. Maafkan semuanya. Serahkan sama yang punya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang paling penting akhir dikit lagi, khamsun yuftar nasaimah, 5 golongan membatalkan puasa. Al-kadhib, dusta, hati-hati, bohong. Ramadan bohong, laki sama istrinya, istri sama suami, anak-anak ingatin, bohong, hilang pahala puasa. Cepet-cepet tobat kalau bukan bohong, istri. Nah, apalagi wal ghibah, jelek-jelekin orang, hati Ramadan, hilang pahala puasa. Wan namimah, adu domba juga sama. Wan nadhar bi syahwah, mandang dengan hawa nafsu. Nih anak remaja lihat YouTube perempuan sama, kadang-kadang orang-orang out zaman sekarang mengatakan tuh pandangannya syahwat. Kayak Aki kadang kita juga lihat YouTube lagi, nenek-nenek juga ikut-ikutan lihat YouTube pakai TikTok, pandang dengan syahwat. Hati-hati, syahwat mandang lawan jenis membatalkan pahala puasa. Apalagi wa yaminul kadhiba, sumpah palsu. Hati-hati ketika kita Ramadan, jangan banyak sumpah. Inilah menghilangkan pahala. Mudah-mudahan kita minta sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah bimbing kita punya keluarga, Allah bimbing kita punya anak, Allah jauhkan daripada apa?
dosa-dosa hati, maksiat hati, dan berikan anugerah kepada kita semuanya, dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang kita minta, yang sudah kita minta, yang akan kita minta, yang lupa kita minta, yang sedang kita minta, Allah berikan kepada kita dengan kemuliaan Ramadan dan kemuliaan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Hadidiyah Al-Fatihah.